Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Adapun topik yang akan kita bahas di episode kali ini adalah serentan apa COVID-19 pada lansia. Untuk membahas ini lebih lanjut di studio, saya sudah bersama dengan seorang narasumber, Dr. Apollo Manik, selaku dokter umum juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan. Halo dokter, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Sari. Terima kasih dokter sudah mau berhadir kembali memberikan informasinya di Ruang Sehat. Berbicara masalah COVID-19 pada lansia nih dok, sebelum kita lari ke lansia, secara umum COVID-19 ini berdampak pada kesehatan tubuh seseorang itu seperti apa sih dok? Iya, orang yang terkena COVID-19 itu 80% itu dia akan sembuh secara mandiri ya. Oke. 20%-nya ini akan dirawat di rumah sakit dengan gejala berat, sangat berat dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Gejala-gejala umum yang ditimbulkan COVID-19 ini bervariasi banyak sekali. Tetapi yang paling dominan itu adalah batuk, demam, dan badannya sangat nggak enak ya. Di samping ada gejala lainnya seperti pilek ya, sakit perut. Nah, tapi ada juga sebenarnya yang penderita COVID-19 ini itu sekitar 25%. Jadi kalau ada 100 orang, 25-nya itu tidak menunjukkan gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Tapi kalau misalkan gejala ini yang bisa atau mudah terasa pada lansia itu apa? Ya. Apakah ada pembeda gejala lansia dengan golongan umur yang lain begitu dok? Jadi kan gejala COVID-19 ini kan sangat variabelnya banyak sekali ya, banyak sekali. Cuman dengan lansia ini kan respon imunnya itu kan sudah menurun ya. Jadi usia 65 tahun ke atas itu dipastikan respon imunnya sudah mulai menurun. Jadi sehingga kalau misalnya pada anak-anak itu kan proses infeksi kan sering itu tandai dengan demam. Iya. Nah, pada lansia itu demamnya agak lambat munculnya. Oke. Nah, kalau pada usia muda orang yang kena COVID yang dengan gejala ya, nah itu akan demam. Pada lansia juga mungkin akan demam, tetapi dia akan lebih lambat. Jadi fenomena itulah kenapa orang para lansia itu jarang demam dibandingkan dengan anak-anak. Berarti lansia ini cenderung demamnya lamban. Ya, dirasakan begitu ya dok ya, dibandingkan dengan usia muda dan atau anak-anak begitu ya. Betul. Dok ya. Oke. Apakah gejala ini tentunya kan menyerang berbeda-beda ke setiap orang begitu ya dok ya. Lalu tergantung pada kondisi tubuh. Lalu bagaimana gejala COVID-19 ini menyerang seorang lansia begitu? Iya. Sistem penyerangannya bagaimana begitu dok? Jadi lansia ini kan tidak cuma hanya kepada COVID-19 ya. Dia sistem pertahanan tubuhnya ini memang dia sangat berisiko terhadap penyakit-penyakit infeksi. Beberapa negara itu melaporkan bahwa penyakit infeksi seperti kasus influenza ya di negara maju di Amerika itu bahwa 90% yang dirawat karena influenza bukan flu biasa ya. Oke. Itu 90% ke atas itu 65 tahun ke atas umurnya adalah pasien-pasien dengan umur 65 tahun ke atas karena memang terjadi penurunan sistem kekebalan tubuhnya seperti itu. Oke. Ya. Lalu apakah gejala ini munculnya di tubuh seorang lansia itu bertahap atau ada beberapa dulu atau seperti apa dok sistemnya? Jadi kalau kita bicara imunitas pada lansia. Nah, itu sistem imun tubuh manusia itu kan ada namanya makrofag, sel limfositnya itu. Nah, itu pada usia lansia itu responnya lambat. Jadi kebal itu sebenarnya gini, sistem imun kita kan bekerja seperti ini. Dia aktivasi dulu. Aktivasi kemudian ada namanya regulasi, pengaturan. Nah, kemudian ada namanya resolusi. Resolusi itu penyembuhan ya. Nah, aktivasi itu ketika seseorang kena nah, orang kena terinfeksi begitu ya? Iya, nah, terinfeksi, maka tubuhnya itu kan harus mengaktifkan sistem imunnya. Pada usia lanjut, sistem aktivasinya itu lambat. Selambat apa itu dok? Ya lebih lambat lah, lebih lambat. Jadi
maksudnya kan dia lambat. Jadi misalnya gini kan, ini ibarat sebuah film ya, pertempuran. Ada orang datang, serap, ya kan? Nah, kita pasukan penjaga ada juga kan. Nah, kalau pada usia muda itu kan cepat digerakkan tuh pasukan penjaganya itu kan. Nah kalau pada lanjut usia itu lambat. Lambat dia bergerak sehingga masuknya musuh itu kan lebih cepat. Jadi aktivasinya itu lambat. Jadi dia kalah cepat dengan ketika musuh datang, seperti itu. Lalu apabila lansia ini sudah terinfeksi COVID-19, penanganan yang seperti apa yang bisa dilakukan secara mandiri dulu di rumah begitu sebelum ke fasilitas kesehatan, Dok? Ya kalau secara mandiri sama aja dengan yang lain ya. Artinya kan menjaga pola makan, gitu kan, sama menjaga menjaga pikiran, menjaga baru berjemur, mengolah pikiran, nah seperti itu, sama aja ya dok ya. Cuman intinya begini, pada kasus COVID-19 ini kita jangan berpikir untuk terpapar, untuk kena. Yang paling utama kita lakukan itu adalah dengan melakukan physical distancing, menjaga jarak minimal 1 meter, kelola tangan, jaga tangan, jangan dikucek-kucek mata, ya kan? Memperhatikan kebersihan tangan. Iya, jangan dikucek-kucek hidung kan. Nah, cuci tangan pakai sabun dan pakai masker. 3 langkah itu dipastikan kita tidak akan terpapar COVID-19. Itu yang paling penting. Kalau untuk minimal atau ada nggak penggolongan umur tertentu resiko penularan yang tinggi pada kelompok lanjut usia ini, dok? Ya, jadi dari literatur itu bahwa yang terbukti bermakna penurunan fungsi imunitas ya, tapi ini kan literatur internasional. Kita nggak literatur Indonesia, saya belum ada baca. Jadi 65 tahun ke atas itu memang terbukti bahwa sistem imunitasnya, makrofagnya itu, limfositnya itu tidak bekerja secara optimal. Itu sudah mengalami penurunan begitu ya, dok ya? Iya. Meresponnya lambat, walaupun jumlahnya mungkin masih ada, tapi responnya itu yang lambat. Lalu sistem imunitas lansia ini sebenarnya seperti apa sih, dok, sebelum dia terserang COVID-19 begitu? Jadi kita katakan tadi kan kelambatan respon ya. Nah, terjadinya suatu penyakit itu kan karena datang virus kuman ya, virus kuman. Nah, jadi sistem imun tubuh kita kan ada tadi yang kita sebutkan tadi, aktivasi kan. Nah, kalau pada usia muda, begitu ada musuh masuk, lonceng aktivasinya kan naik ya, gitu kan. Nah, ini bergerak cepat. Nah, pasukannya langsung bergerak. Kalau pada usia lanjut, membunyikan lonceng aja lambat. Nah, dia membunyikan lonceng aja lambat. Nah, pasukannya juga bergerak lambat. Nah, bisa dibayangkan kan kalau sebuah pertempuran kita lambat merespon, padahal pasukannya ada sebenarnya, loncengnya juga ada, tapi karena lambat mengetahui, tentu kan risikonya seperti itu. Lalu hubungannya dengan biasanya kan selain imunitas tubuh yang menurun pada lansia juga mereka memiliki keluhan penyakit penyerta atau bawaan begitu, dok. Ini kaitannya dengan imunitas tubuhnya, bagaimana dengan penyakit bawaan yang mereka punya? Jadi penyakit yang kita maksud di sini seperti diabetes, ya kan? Nah, hipertensi. Nah, 2 ini berpengaruh kepada sistem imunitas tubuh. Berpengaruh. Jadi kalau misalnya pada diabetes itu sama. Walaupun dia usia muda, itu pergerakan pasukannya itu juga lambat. Nah, kemudian kalau pada yang hipertensi, dia ada merilis satu enzim yang katakanlah melemahkan juga sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau misalnya orang yang sudah usia lanjut, ditambah dengan penyakit penyerta misalnya, diabetes dan tentu risikonya akan lebih tinggi kan. Lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi kalau dia terserang COVID-19, maka resikonya akan lebih tinggi untuk menjadi berat. Gitu, seperti itu. Seberapa besar, dok, berbicara masalah penyakit penyerta tadi mempengaruhi dari resikonya terpapar COVID-19?
Kan ini kalau terpaparnya kan kita pakai benteng 3 tadi. Oke. Nah sekarang kan kalau udah masuk nih, nah kalau misalnya kan kembali lagi kita kata kuncinya adalah jangan sampai kena kan. Tetapi kalau sudah kena, resikonya yang lansia itu dengan dan yang penyakit penyerta tadi, maka data yang ada di seluruh dunia bahwa 90% kematian yang terjadi pada penderita COVID-19 itu pada usia lanjut ya, dan penyakit penyerta. Katakanlah kalau misalnya dia umur 40 ada penyakit penyertanya. Katakan. Oke. Berarti bisa dikatakan penyakit penyerta juga pengaruhnya sama besarnya begitu ya, Dok ya? Iya, jadi gini. Di semua kalangan golongan. Penyakit penyerta yang kita maksud ini kan jantung, diabetes gitu ya, hipertensi. Jauh sebelum COVID-19 ini muncul, itu adalah penyakit penyebab kematian terbesar di dunia. Oke, ini menarik Dok, tapi kita akan lanjutkan ini setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Pak, kita masih melanjutkan tentang penyakit penyerta dan bawaan tadi. Ini kaitannya apakah yang paling beresiko mereka yang hubungannya dengan COVID-19 ini adalah penyakit penyerta seperti paru-paru, mengingat COVID-19 ini kan menyerang peradangan paru-paru, begitu Pak? Ya. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa jauh sebelum COVID-19, penyebab kematian terbesar di dunia adalah penyakit jantung, stroke, diabetes, cancer ya. Nah, itu seluruh dunia. Dan di Indonesia juga, itu adalah penyebab kematian terbesar di Indonesia. Nah, penyebab kematian pada COVID-19, penderita COVID-19 di Indonesia yang meninggal, itu 90% juga pada usia lanjut dan dengan penyakit penyerta. Oke. Nah, artinya tadi juga kita katakan bahwa COVID-19 ada hubungannya dengan imunitas. Nah, penyakit penyerta juga memperburuk imunitas, seperti diabetes tadi kan. Nah, di mana pergerakan sistem imunnya juga berkurang. Jadi kalau misalnya seseorang dengan penyakit penyerta maupun dia dalam usia muda, itu juga sangat berisiko efek serius dari serangan COVID-19. Oke, berarti pengaruhnya dari penyakit penyerta ini adalah rentan sekali begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, baiklah. Berkaitan dengan penyakit bawaan, Pak, apakah juga resiko terpapar COVID-19 ini juga sama beresikonya mudah menyerang dewasa muda, begitu? Ya, jadi kalau penyakit bawaan misalnya dari awal dia sistem imunnya juga sudah jelek, ya itu sama. Memang dia misalnya kan karena imunitasnya memang dari awal sudah jelek ya. Di samping penyakit penyerta, katakanlah penyakit bawaan itu kan penyakit keturunan ya. Nah, memang ada kelainan genetik soal imunitas tadi. Sama juga dengan katakanlah ya itu sistem imunnya memang sudah jelek ya. Nah, itu kalau dia terkena COVID-19 itu untuk menjadi berat itu sangat besar. Jadi kan kita ulang lagi bahwa COVID-19 itu 25% penderita COVID-19 itu tanpa gejala. Maksudnya dia tidak menunjukkan gejala demam, batuk dan sebagainya, dia tampak normal saja. Nah, itu ada hubungannya dengan imunitasnya dia tadi. Nah, kalau orang dengan memang penyakit bawaannya memang sudah imunitasnya sudah mulai berkurang dari awal ya, di luar penyakit penyakit penyerta, penyakit yang didapatnya ya. Nah, itu kalau dia terkena COVID-19 untuk menjadi lebih serius itu lebih tinggi. Oke. Ya. Lalu orang dengan lanjut usia ini dengan memiliki juga riwayat penyakit penyerta atau penyakit bawaan itu kerentanan dia terpapar COVID-19 ini tentu sangat tinggi begitu ya? Ya, pastilah. Tapi untuk berbicara masalah untuk pemulihan dia, kesembuhan dia itu bagaimana dok? Ya jadi gini, kita usia lanjut dulu ya. Kalau kita lihat pasien kita, saudara kita, kakek itu ya, kakek yang dirawat di ULIN, usia 75 tahun kan sembuh. Nah,
Artinya kan mengatakan begini, bahwa seorang kakek itu bisa sembuh, ya kan? Nah, sembuh. Kita tidak sampai men-tracing penyakit penyertanya seperti apa, tidak seperti itu. Cuman yang mau kita sampaikan di sini bahwa yang kita sampaikan itu adalah risiko. Data dunia mengatakan demikian. Nah, jadi yang paling penting dari COVID-19 ini sebenarnya kita tekankan lagi, bagaimana dia supaya virus COVID itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi yang apa namanya, yang imunitasnya bagus, orang tanpa gejala yang kena imunitasnya bagus tadi, itu dia harus menjaga lingkungan sekitarnya yang terhadap lansia tadi. Artinya kan bisa aja seorang anak kan, dia usianya imunitasnya bagus, dia terkena COVID-19 tanpa gejala, bapaknya, ibunya udah ada penyakit penyerta atau karena usia lanjut kan. Nah, kepada bapaknya kalau kena COVID-19 itu akan bisa menimbulkan potensi risiko yang sangat luar biasa. Oke, berarti kata kuncinya adalah jangan kasih masuk, begitu ya Pak? Jangan kasih masuk, betul. Ya. Oke, jika ini sudah terpapar COVID-19, lalu juga mereka ada punya penyakit penyerta atau penyakit bawaan, itu penanganannya seperti apa Pak? Apakah dilakukan penanganan untuk COVID-19 dulu atau penyakit penyertanya seperti apa? Tentu simultan kan, simultan, karena penyakit penyertanya sendiri pun sudah memperburuk dia tanpa COVID-19, kan benar? Misalnya diabetes yang tidak terkontrol, tanpa COVID-19 itu pun itu sudah memperberat dia kan. Nah, jadi ditambah serangan COVID, ya otomatis kan dua-duanya harus dikoreksi, diperbaiki lah, dikontrol lah. Oke, berarti dilakukan secara penanganan yang Simultan. bersamaan ya Pak ya? Oke, ini kan COVID-19 menyerang peradangan paru-paru. Apakah ini benar COVID-19 ini hanya berfokus pada paru-paru atau juga menyerang organ tubuh yang lain begitu dok? Ya, jadi COVID-19 ini yang fatal itu kan, itu menyebabkan kematian karena gangguan fungsi nafas dan fungsi jantung kan. Nah, jadi apa ya, mekanismenya ini, mekanisme kimianya itu akan nanti memperparah jantung, bisa juga akan memperparah jantung. Nah, tapi kalau misalnya gejala awalnya, pintu masuknya tadi harus kita sebutkan ya, bisa ditelan lewat usus. Lewat usus dia menggandakan masuk ke sirkulasi, akhirnya masuk ke paru. Jadi apa namanya, sasaran akhirnya virus COVID-19 ini kan nanti kan dia menghantam paru kan, tetapi paru dan jantung itu kan satu kesatuan. Gagal jantung, gagal paru bukan gagal jantung. Nah, itu makanya yang kalau kita katakan penyakit penyerta yang hubungannya dengan kardiovaskular itu kan, kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah, orang-orang yang dengan penderita kardiovaskular itu kan menimbulkan risiko yang lebih berat kalau pada penderita COVID-19. Jadi memang kalau perkembangbiakannya sasaran yang paling memberatkan itu kan ada di paru. Ya, karena dia menimbulkan cairan ya, jadi parunya tidak bisa ngembang. Nah, seperti itu, tidak bisa menyimpan udara, tidak melakukan sirkulasi, fungsi paru diganggu. Karena di situ memang tujuan utama dari COVID-19. Tapi mekanisme yang ditimbulkan dari gangguan fungsi paru itu juga berpengaruh kepada sistem yang lain. Seperti itu. Ini kan gejala COVID-19 ini kan beragam-beragam pada setiap orang ya dok. Gejala awal ya? Iya. Ada juga yang merasakan seperti sesak, tapi ada juga yang merasakan dia tiba-tiba diare. Apakah ini juga COVID-19 menyerang pada pencernaan tubuh seseorang begitu dok? Ya, pintu masuknya kan di situ, kan lewat mulut kan, tetelan. Nah, karena memang di saluran cerna itu ada reseptornya. Reseptor angiotensin converting enzim 2. Nah, itu ada di paru dan ada di usus. Nah, makanya ada yang beberapa kasus itu jadi efeknya diare duluan. Nah, tapi kan itu pintu masuk saja, pintu masuk ya. Nah, pintu masuk nanti dengan sistem sirkulasi kita kan, ini kan virus kan menggandakan beranak pinak tuh sama banyak sekali, masuk ke dalam sistem pembuluh darah kan, akhirnya kan dia masuk ke paru juga. Nah, di paru nanti pada akhirnya, nah ini yang membuat paru jadi berat, nah, itu seperti itu.
Oke, ini misalkan dia terserang atau terinfeksi COVID-19, lalu dia gejalanya merasakan diare tadi, lalu orang ini dia parno begitu dengan dirinya sendiri, apakah saya ini terpapar COVID-19 begitu, membedakan, apakah ada pembeda begitu dok? Kan kita bicara gejala awal. Nah, COVID-19 ini kan pada akhirnya kan serangannya kan ke paru. Kita lebih baik fokus kepada fungsi paru dulu, kecuali diarenya itu sudah luar biasa. Luar biasanya seperti apa dok? Misalnya gini, diarenya misalnya kan bikin lemas, diare kan lebih dari 3 kali, berarti 4 kali ya, bikin lemas. Nah itu enggak pun dia kena COVID, diare apapun dia, kan kita harus kontrol kan. Oke. Nah, jadi tetapi bagaimana mengenali bahwa ini diare karena COVID atau diare karena bukan? Yeah. Nah, jadi kalau diarenya sudah bikin lemas itu pasti berobat, mau COVID mau enggak pasti berobat. Nah, sekarang bagaimana mau tahu? Oh ini diare karena COVID, parno kan? Nah, tunggu aja nanti pada manifestasi di pernapasan. Karena manifestasi yang paling utama dari COVID-19 ini adalah manifestasi pernapasan. Apa itu manifestasi pernapasan? Bentuk pernapasannya apa? Ya, mulai batuk, ya kan? Ada rasa, ya batuk lah terutama ya. Nah, kemudian ada demam. Nah, kalau belum ada manifestasi itu atau sesak ya, ya kita walaupun ada diare jangan mikir ini COVID, wah ini kemarin. Berarti diiringi dengan gejala yang lain begitu ya dok ya? Bukan seperti itu. Di awalnya bisa seperti, nggak harus bersamaan. Kan kita kan jangan parno juga, kan diare nih, diare stop. Oke diare, tapi kita nggak lemas, ya kan? Wah ini aku pernah baca ini bawa COVID-19 bisa menimbulkan diare, jangan-jangan. Ya kalau cuman targetnya kan nanti kan dia masuk ke ini kan, kalau COVID ya, kan masuk ke paru. Apakah ini COVID juga gitu kan? Nggak gitu juga. Kan ada nanti kita sebut tadi perwujudan dalam bentuk gangguan saluran napas. Karena tujuan COVID itu kan tidak menyerang saluran cerna. Oke, tetapi saluran pernafasan. Iya. Oke, baiklah kita akan lanjutkan ini. Betul. Tapi setelah jeda pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Pak, berbicara masalah lansia ini tentu kan mereka mengalami penurunan imunitas tubuh. Lalu apakah juga perlu nih lansia disarankan oleh anggota keluarganya minum aja suplemen gitu buat meningkatkan daya imun tubuhnya? Itu bagaimana dok? Baik, imun tubuh kan sudah kita bahas tadi ya, bahwa kondisi-kondisi usia, penyakit penyerta itu kan memperburuk keadaan imunitas ya. Nah, kemudian apa lagi selain itu yang memperburuk imunitas? Dia kehidupannya sedentary life ya. Nah, sedentary itu dia nggak ada olahraga, nggak ada aktivitas fisik ya kan. Itu satu, memperburuk dia imunitas itu. Kemudian yang kedua apalagi stres ya kan. Nah, kemudian merokok ya kan. Nah, itu adalah salah satu beberapa kondisi yang memperburuk. Stres tadi ada. Kemudian bagaimana cara menaikkan imunitas tubuh misalnya kan? Tadi ibu kan bilang bagaimana dengan vitamin, itu boleh. Tapi sumber vitaminnya kan ada yang vitamin yang fortifikasi. Kalau suplemen vitamin itu kan dia fortifikasi, ya kan? Nah fortifikasi lah itu, atau bahan ya kita sebut fortifikasi lah ya. Tetapi kan ada juga sumber vitamin natural lewat makan sayur dan buah. Nah, termasuk juga dari ikan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi masalah yang paling serius pada lansia itu kesepian. Nah, kenapa kita cerita kesepian ini? Karena kalau orang kesepian kan kortisolnya kan agak naik ya. Kortisol akan naik. Itu juga semakin menurunkan imunitasnya kan. Nah, artinya pendampingan bagaimana supaya para lansia ini tidak merasa kesepian, dilibatkan, ya ada komunikasi dengan lansia, diperhatikan, memperlakukan sebagaimana seharusnya, ya kan? Nah, ini kan akan meningkatkan kebahagiaannya. Nah, meningkatkan kebahagiaannya dan imunitasnya akan terjaga. Maksudnya terjaga
tidak lebih buruk ya. Nah, artinya dalam lansia ini kita harus fokus dulu masalah terbesar dia itu apa. Masalah terbesar lansia itu adalah kesepian. Jadi kita pastikan rasa kesepiannya itu ada. Nah, vitamin tadi itu perlu juga. Vitamin tadi perlu juga dengan sebaiknya sebenarnya dengan konsumsi makanan yang natural, sayur dan buah. Nah, kalau memang itu katakanlah tidak cukup, misalnya tidak apa, ya boleh dengan suplemen. Yang kedua apalagi, ajaklah para lansia untuk berjemur, ya kan, bersama-sama. Nah, berjemur bersama-sama itu penting. Nah, apakah nanti mau dilaksanakan jam 9, jam 10, silakan. Tapi enak kan bersama-sama. Itu. Artinya dirangkul lebih dekat lansia ini, gitu ya Pak ya? Ya, karena persoalan yang paling besar itu kan kesepian. Oke, di samping suplemen begitu ya Pak ya? Suplemen itu kalau memang makan sayur dan buahnya masih kurang ya. Tapi kalau itu cukup nggak usah lah. Tidak mengonsumsi suplemen juga tidak apa-apa begitu ya Pak ya? Tidak menjadi hal yang wajib begitu ya Pak ya? Nggak wajib, itu nggak wajib. Oke, lalu Pak, tipsnya nih bagi para lansia untuk menjaga imun tubuh untuk menangkal penularan COVID-19 ini apa yang mudah dilakukan lansia untuk menangkal COVID-19 ini Pak? Jadi begini, langkah awalnya itu pasti ini kan kita kan kenal nih virus COVID-19 nya tipikalnya gimana, bahwa dia secara droplet terpercik, kalau jarak kurang dari 1 meter itu kita bisa kena. Nah, yang paling penting itu yang paling nomor satu. Mencegah, jangan kasih dia masuk. Berarti melakukan physical distancing. Itu yang paling penting. Nah, kalau nanti soal imunitas tadi, kalau kita bicara imunitas secara umum, ya sama seperti yang kita lakukan tadi, Bu. Artinya berjemur, melakukan aktivitas fisik, nah makan sayur dan buah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan imunitasnya terjaga. Tetapi para lansia, kalau kita lihat namanya lanjut usia ya, kita tidak bilang dia dependen sebenarnya ya kan? Kita tidak katakan bahwa dia tergantung, tetapi ada memang peran yang harus kita lakukan untuk bersama-sama dengan lansia. Jangan dia dibiarkan gitu maksudnya. Lansia harus lebih diperhatikan begitu ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya sih lebih dilibatkan lah ya. Lebih dilibatkan, lebih dirangkul begitu ya Pak ya? Bukan sebagai subjek. Misalnya gini, ada pasien saya mengatakan gini, dia orang tuanya, karena dia sayang orang tuanya ya, diajak datang ke rumah. Nah, kemudian selama 2 bulan kemudian, ini orang tuanya mengalami keluhan. Saya katakan begini, ini orang tuanya mungkin lingkungannya bukan di tempatmu. Nah, kan dia butuh teman nih, butuh lingkungan kan. Nah, jadi banyak seperti itu kan ke para kita yang punya orang tua, kita pingin orang tua kita itu tidak ngapa-ngapain, cukup makan tidur. Justru itu malah membuat beban sebenarnya. Tapi dilibatkan aja, kalau misalnya orang tuanya bisa katakanlah memasak, ya biarkan aja memasak. Berarti lebih dilibatkan lah begitulah. Iya, dilibatkan. Jadi artinya kan dilibatkan dalam konteks karena kita sayang. Nah, seperti itu. Lalu Pak, ini jika memang sudah terpapar virus ini, COVID-19 ini, apa yang sebaiknya dilakukan lansia dalam masa pemulihannya Pak? Pemulihan maksudnya? Perbaikan tubuhnya menuju seperti semula begitu, jika dia sudah terpapar COVID-19. Ya, kalau sudah terpapar COVID-19 itu kan kena misalnya, sama mencegah dengan ini. Karena kan gini ya, kita kan nggak berani bertaruh ya mau kena COVID-19 ini. Jadi kan kalau tadi kan supaya tidak terkena, pertama kata kuncinya kan itu menjaga jarak, cuci tangan, pakai jaga tangan sama pakai masker. Nah, kemudian meningkatkan imunitas. Nah, kalau misalnya gejalanya ringan aja, ya tetap aja menjaga aktivitas itu, berjemur. Nah, kalau ringan. Tapi kalau sudah berjalan lebih parah, nah itu kan harus dirawat di rumah sakit. Terakhir nih Pak, apa yang perlu diwaspadai atau yang perlu diperhatikan keluarga lansia di rumah untuk menjaga lansianya, khususnya di tengah pandemi ini Pak?
Ya, jadi gini, karena imunitas pada lansia itu rentan, maka ketika mau komunikasi dengan lansia, pastikan dulu kita semua sudah melakukan cuci tangan, mandi, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya keadaan lagi demam atau demam batuk gitu ya, jangan dulu melakukan komunikasi dengan lansia. Oke. Menjaga jarak lah seperti itu, jangan. Oke. Nah, jadi kalau bisa mau komunikasi dengan, dan kalau bisa jangan juga terlalu dekat, karena ada orang-orang yang tanpa gejala tadi. Jadi sebelum ketemu dengan lansia itu tadi mau bercengkrama, ya mandi dulu seperti itu. Oke, berarti harus memperhatikan kebersihan diri dulu sebelum berinteraksi dengan lansia ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Apollo Manik sudah memberikan informasinya di Ruang Sehat kali ini. Semoga pemirsa Ruang Sehat ini menjadi manfaat dan tentunya informasi yang baik untuk lansia di rumah. Baiklah pemirsa, informasi tadi semoga bermanfaat untuk Anda. Terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu, dan khusus di bulan Ramadan ini Ruang Sehat tayang lebih awal pukul 4 sore hanya di TV Tabalong. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.